Perkenalkan, nama saya Nita Rahayu. Perkenalkan, nama saya Feblin Rohani. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Pada kesempatan kali ini, kita ingin mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudari Fitriana, dipersilakan. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian modal kerja. Modal kerja menurut Kasmir menjelaskan definisi modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan juga aktiva lancar. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja ialah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Selanjutnya itu mengenai konsep modal kerja. Konsep kuantitatif modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep kuantitatif menurut konsep kuantitatif modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menggunakan likuiditasnya. Konsep fungsional modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada dana yang digunakan dalam satu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Selanjutnya, ada arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Arti penting manajemen modal kerja yang pertama yaitu bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya, seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan persediaan tidak dapat dihindarkan, harus segera terpenuhi. Yang kelima, khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Yang keenam, terdapat hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Yang ketujuh, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Selanjutnya, ada jenis modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja primer. Modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya, atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu modal kerja normal. Modal kerja normal adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi normal. Yang ketiga ada modal kerja musiman. Modal kerja yang jumlahnya berubah
berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang keempat, ada model kerja siklis. Model kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir, ada model kerja darurat. Model kerja darurat yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya adanya pemogokan buruh, terjadinya banjir, terjadinya perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber modal kerja dan kebijakan modal kerja. Sumber modal kerja atau disebut dengan sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu ada hasil operasi perusahaan, yang kedua ada keuntungan penjualan surat berharga, yang ketiga ada penjualan saham, yang keempat ada penjualan aktiva tetap, yang kelima ada penjualan obligasi, dan yang keenam ada memperoleh pinjaman, dan selanjutnya ada dana hibah. Selanjutnya yaitu kebijakan modal kerja. Perusahaan pada umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja. Yang pertama yaitu ada kebijakan yang agresif, yaitu modal kerja dipenuhi dengan seluruhnya dengan utang jangka pendek. Dan selanjutnya ada kebijakan yang moderat, yaitu modal kerja dipenuhi 50% dengan utang jangka pendek dan 50% dengan utang jangka panjang. Dan selanjutnya ada kebijakan yang konservatif, yaitu seluruh modal kerja dipenuhi dengan utang jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu ada volume penjualan, yang kedua ada faktor musim dan siklus, yang ketiga ada perubahan dalam teknologi, yang keempat ada kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat modal kerja dan penggunaan modal kerja. Manfaat modal kerja menurut Munawir menyatakan manfaat dari modal kerja yaitu antara lain sebagai pelindung perusahaan terhadap krisis modal kerja, sebab turunannya nilai aktiva lancar sangat mungkin untuk bisa membayar seluruh kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Selanjutnya sangat mungkin untuk mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen, dan memungkinkan untuk perusahaan dalam memberikan syarat kecil yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya, dan yang terakhir memberikan peluang perusahaan untuk dapat berjalan dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan modal kerja. Menurut Kasmir menyatakan pemakaian modal kerja seringkali dijalankan perusahaan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengeluaran gaji, upah, biaya operasional perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Dan yang ketiga, menutupi kerugian sebab penjualan surat berharga. Yang keempat, ada pembentukan dana, dan terakhir, membeli aktiva tetap, yaitu tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.